Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Karisma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Berdirinya Daulah Umayyah berkaitan erat dengan peristiwa tahkim pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Banyak konflik yang tak terelakkan, terutama konflik antara Ali dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, yang pada saat itu Muawiyah membentuk pemerintahan tandingan di Damaskus yang mengakibatkan Ali terpukul mundur dan terbunuh. Dinasti Umayyah memerintah selama kurang lebih 90 tahun. Selama hampir setengah abad berkuasa, dinasti Umayyah memberikan berbagai pengaruh bagi peradaban Islam. Nama dinasti ini dirujuk pada Umayyah bin Abu As-Syam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Setelah sepeninggalnya Ali, pemegang kekuasaan di Irak selanjutnya dipegang oleh anaknya sendiri, yaitu Hasan ibnu Ali. Hasan dipilih dan menerima sumpah setia dari masyarakat dan menjadi pemimpin berikutnya. Akan tetapi, pemerintahan Hasan hanya bertahan beberapa bulan saja. Melihat kondisi pada saat itu, Hasan memiliki keinginan untuk menyatukan seluruh umat Islam. Selain itu, faktor tentara yang tidak memadai untuk melakukan perang menjadi alasan tersendiri, serta kekhawatiran yang tidak menginginkan terjadinya peperangan berkepanjangan dan memakan banyak korban jiwa di kalangan umat Islam, sehingga Hasan lebih memilih berdamai dengan Muawiyah dan menyerahkan tahta kekuasaan seluruhnya kepada Muawiyah ibnu Abu Sufyan. Peristiwa penyerahan kekuasaan dari Hasan ibnu Ali kepada Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Peristiwa penyerahan ini terkenal dengan sebutan Amul Jamaah atau Tahun Penyatuan. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Sejak itu, secara resmi pemerintahan Islam disandang oleh Muawiyah ibnu Abu Sufyan. Ia kemudian memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus. Setelah pemerintahan Islam sepenuhnya dipimpin oleh Muawiyah ibnu Abu Sufyan, maka berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulailah pemerintahan Islam baru yang dikenal dengan nama Dinasti Umayyah. Meskipun harus diakui masih ada pemberontakan, tetapi itu hanyalah pemberontakan kecil yang dengan mudah dapat dikalahkan oleh dinasti Umayyah. Berkat persatuan umat Islam, dinasti Umayyah berhasil mengembangkan peradaban Islam. Saya Elsa Karisma di sini akan menjelaskan tentang sistem penggantian kepala negara Bani Umayyah. Sistem penggantian kepala negara Bani Umayyah yaitu bersifat turun-temurun. Awalnya, pada bulan Syawal tahun 40 Hijriah, penduduk Madinah membaiat Hasan ibnu Ali sebagai khalifah, dan pada tahun 41 Hijriah, Hasan ibnu Ali mengundurkan diri dari jabatan khalifah dan menyerahkan jabatannya ke Muawiyah. Dan pada tahun 41 Hijriah juga, Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah di Damaskus. Dengan berdirinya pusat pemerintahan Islam yang baru, berarti bergeserlah pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Damaskus. Perpindahan ibu kota tersebut terjadi melalui proses yang panjang dengan
didukung oleh strategi politik yang dibangun oleh Muawiyah. Muawiyah memperoleh pengalaman politik dalam masa yang cukup lama, yakni mulai dari masa Rasulullah sampai masa khalifah yang terakhir, yakni Ali bin Abi Thalib. Dengan berdirinya dinasti Umayyah, maka sistem politik dan pemerintahan berubah. Pemilihan khalifah tidak lagi dilakukan secara musyawarah sebagaimana proses pergantian khalifah-khalifah sebelumnya. Jabatan pada Bani Umayyah menjadi turun-temurun dan daulah Islam berubah sifatnya menjadi daulah yang bersifat kerajaan atau monarki. Muawiyah tidak menaati isi perjanjian yang telah dilakukannya dengan Hasan ibnu Ali ketika ia naik tahta, yang menyebutkan bahwa persoalan pergantian pemimpin setelah Muawiyah akan diserahkan kepada pemilihan umat Islam. Hal itu terjadi ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid. Sejak saat itu, suksesi kepemimpinan dilakukan secara turun-temurun dimulai. Saya, Angelia Anggun Wardani, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang Khalifah Daulah Umayyah. Berikut ini merupakan mind mapping dari Khalifah Daulah Umayyah. Seluruhnya terdapat 14 Khalifah Daulah Umayyah. Saya akan menjelaskan satu persatu. Khalifah yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia menjabat sebagai gubernur selama 20 tahun dan sebagai khalifah selama 20 tahun pula. Muawiyah memiliki karakter yang cerdas, berpengetahuan luas, pandai menahan amarah, dermawan dan bijak. Muawiyah diangkat menjadi anggota penulis wahyu sebelum ia menjadi khalifah. Karena pada saat itu Rasulullah ingin sekali mendekatkan orang-orang yang baru masuk Islam di antara pemimpin-pemimpin keluarga ternama kepadanya, agar perhatian mereka kepada Islam itu dapat terjamin, dan agar ajaran-ajaran Islam itu benar-benar tertanam dalam hati mereka. Muawiyah banyak meriwayatkan hadis, baik yang berlangsung dari Allah atau Rasulullah ataupun dari para sahabat yang lainnya, diantaranya dari saudara-saudara perempuannya, Habibah binti Abi Sufyan istri Rasulullah, dan Abdullah bin Abbas, dan yang lainnya. Selanjutnya khalifah yang kedua, yaitu Yazid bin Muawiyah. Pemerintahnya berlangsung hanya selama 3 tahun. Akhir riwayat hidup Yazid tidak panjang, ia meninggal di usia muda. Ia tidak sempat merasakan kenikmatan sebagai khalifah. Begitu ia naik tahta, di hadapannya telah berkecamuk bermacam-macam peristiwa yang merupakan penyakit berat bagi negaranya. Ia mulai mengobati penyakit-penyakit itu, namun obat yang dipakainya itu malah lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit itu sendiri. Khalifah yang ketiga yaitu Muawiyah bin Yazid. Masa jabatannya tidak lebih dari 20 hari. Kemudian ia mengundurkan diri karena ia sakit. Selanjutnya ia mengurung dirinya di rumah sampai ia meninggal 3 bulan kemudian. Alasan ia terpilih menjadi seorang khalifah karena ia dipilih oleh neneknya atau sistem turun-temurun. Neneknya yaitu Muawiyah I telah meletakkan asas-asas sistem warisan dalam jabatan khalifah itu. Ia telah berjuang selama bertahun-tahun untuk melaksanakan pengangkatan Yazid. Di samping itu, rakyatnya telah bersedia pula untuk menerima sistem warisan itu. Selanjutnya khalifah yang keempat yaitu Marwan bin Hakam. Ia memiliki karakter yang bijaksana, berpikir tajam, fasih berbicara, dan berani. Marwan adalah seorang yang ahli dalam pembacaan Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis-hadis dari para sahabat Rasulullah yang terkemuka. Ia juga telah berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan.
Ia meninggal pada bulan Ramadan tahun 63 Hijriah setelah ia memujuk lebih dahulu orang tua putranya untuk menggantikan berturut-turut. Selanjutnya khalifah yang kelima yaitu Abdul Malik bin Marwan. Ia memerintah selama kurang lebih 21 tahun. Ia berhasil menyatukan seluruh kekhalifahan di masa itu. Pada masa ia diangkat menjadi khalifah, alam Islami sedang berada dalam keadaan terpecah belah. Bin Zubair di Hijaz atau Mekah memproklamasikan dirinya sebagai khalifah. Kaum Syiah mengadakan pemberontakan. Namun, semua kekacauan ini mampu dilewati oleh Abdul Malik. Ia berhasil mengembalikan seluruh wilayah taat kepada kekuasaannya. Begitu pula, ia dapat menumpas segala pembangkangan dan pemberontakan. Sebab itulah ia berhak disebut sebagai pendiri kedua bagi dinasti Umayyah. Abdul Malik bin Marwan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Ia juga menjadikan keluarganya sebagai pusat kekuasaan. Pada masa pemerintahannya, ia ditompang oleh para pembantunya yang juga termasuk orang kuat dan menjadi kepercayaannya. Seperti Al-Hajjaj bin Yusuf yang gagah berani di medan perang dan Abdul Aziz saudaranya yang dipercaya memegang jabatan sebagai gubernur Mesir. Abdul Malik memiliki karakter yang percaya diri, dan di antara orang-orang yang semasanya dengan dia tak ada yang dapat menandinginya. Selanjutnya khalifah yang keenam yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Ia memerintah selama kurang lebih 10 tahun. Pada masa pemerintahannya, kekayaan dan kemakmuran melimpah ruah. Karena kekayaan melimpah ruah, ia sempurnakan pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan jalan-jalan yang dilengkapi dengan sumur untuk para khalifah dagang yang berlalu lalang di jalur tersebut. Ia juga membangun Masjid Amawi yang terkenal hingga masa kini di Damaskus. Di samping itu, ia menggunakan kekayaan negerinya untuk menyantuni para yatim piatu. Diberikannya kepada mereka untuk jaminan hidup, dan disediakan para pendidik untuk mereka. Begitu pula untuk orang-orang cacat disediakan pelayanan-pelayanan khusus, dan untuk orang-orang buta disediakan pula para penuntun. Orang-orang itu semua diberikan gaji yang teratur. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik meninggal pada tahun 96. Lalu digantikan oleh adiknya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi khalifah yang ketujuh adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Ia memerintah selama kurang lebih 2 tahun. Sulaiman memiliki karakter yang kurang bijaksana dan suka harta, sebagaimana diperlihatkan ketika ia menginginkan harta rampasan perang atau ghanimah dari Spanyol yang dibawa oleh Musa bin Nusair. Ia menginginkan harta itu jatuh ke tangannya, bukan ke tangan kakaknya, yaitu Al-Walid yang saat itu masih hidup di dunia, walau dalam keadaan sakit. Pada masa kekuasaannya, Sulaiman melucuti jabatan lawan-lawan politiknya, terkhusus mereka yang dulu bersekutu dengan Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang panglima Umayyah yang terkenal akan kekerasannya. Pada masa kekuasaannya, Sulaiman melucuti jabatan lawan-lawan politiknya, terkhusus mereka yang dulu bersekutu dengan Al-Hajjaj bin Yusuf, yaitu panglima Umayyah yang terkenal akan kekerasannya. Selain itu, dia juga menghidupkan kembali upaya penaklukan Konstantinopel, sehingga sulit menggambarkan masa kekuasaan secara tepat lantaran waktu yang sangat singkat ini. Dan menjadikan ia sebagai tokoh yang ambigu di mata sejarawan. Selanjutnya khalifah yang ke-9, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Ia memerintah selama kurang lebih 3 tahun atau hampir 4 tahun. Ia tumbuh berkembang dalam kemewahan dan manja, yang membuatnya tidak merasakan nilai dan harga kekuasaan. Sebab ia mendapatkan kekuasaan dan sama sekali tidak merasakan jerih payah.
Ia menjadi khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz, sesuai dengan pesan saudaranya yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Yazid ini adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Yazid bin Muhallab. Khalifah Umar mencurahkan tenaga yang tidak sedikit untuk melenyapkan segala kezoliman dan memelihara Baitul Mal milik kaum muslimin. Tetapi Yazid segera meruntuhkan usaha khalifah yang terdahulu dengan cara mengembalikan tanah-tanah dan hibah-hibah itu kepada para pemegang semula. Ia meninggal pada tahun 105 Hijriah. Selanjutnya, Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ia memerintah selama kurang lebih 10 tahun. Selanjutnya yang ke-10 adalah Hisham bin Abdul Malik. Ia memerintah selama kurang lebih 10 tahun. Hisham termasuk khalifah-khalifah yang terkenal sebagai seorang yang penyantun dan bersih pribadinya. Ia telah mengatur kantor-kantor pemerintahan dan membetulkan perhitungan keuangan negara dengan cara amat teliti. Takut mataku suwer. Selanjutnya yang ke-11 yaitu Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Ia memerintah selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Ia tidak memiliki moral yang begitu tinggi dan mempunyai sifat yang kegila-gilaan, yaitu sifat yang diwarisinya dari ayahnya. Faktor-faktor itulah nampaknya yang telah mendorong pemuda itu untuk mengubur rasa pilu dan sedihnya ke dalam gelas minuman keras dan hidup dalam pelukan dayang-dayang dan hamba-hamba sahaya perempuan berngelimang dosa dan maksiat. Al-Walid terbunuh ketika memerangi beberapa musuhnya. Selanjutnya, khalifah yang ke-12 yaitu Yazid bin Abdul Walid bin Abdul Malik. Ia memerintah selama kurang lebih 6 bulan. Yazid tidak menikmati kedudukannya sebagai khalifah yang telah dicapainya dengan usaha secara rahasia ataupun terang-terangan. Masa pemerintahannya berlangsung kurang lebih 6 bulan, dan masa yang pendek itu penuh dengan kesukaran-kesukaran. Yazid meninggal dunia setelah memangku jabatan khalifah. Dalam masa beberapa bulan itu, ia menerima wasiat bagi saudaranya Ibrahim untuk menjadi khalifah sesudahnya. Ibrahim bin Al-Walid hanya memerintah dalam waktu yang singkat pada tahun 126 Hijriah sebelum ia turun tahta. Ia bersembunyi dan ketakutan terhadap lawan-lawan politiknya, karena kondisi pemerintahan saat itu mengalami goncangan. Naiknya Ibrahim bin Walid sebagai khalifah yang tidak disetujui oleh sebagian kalangan keluarga Bani Umayyah. Bahkan sebagian ahli menyebut di kalangan sebagian Bani Umayyah ada yang menganggap bahwa ia hanya sebagai gubernur dan bukan khalifah. Dan khalifah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad bin Marwan. Ia memiliki karakter yang berani, bijaksana, serta memiliki kelicinan. Ia mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang pertempuran. Ia berhasil membuat rencana
untuk menyusun kembali kekuatan-kekuatan Islam. Ia menginginkan sistem pembagian bala tentara kepada beberapa kesatuan yang masing-masingnya terdiri dari beberapa orang yang berasal dari satu kabilah, dan sebagai ganti dari sistem tersebut, ia menyusun suatu bala tentara yang teratur, di mana masing-masing anggotanya mendapat gaji tertentu. Itulah 14 khalifah yang ada pada Daulah Umayyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perluasan daerah Bani Umayyah. Yang pertama, pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, perluasan wilayah yang dilakukan Bani Umayyah meliputi 3 front penting. Yang pertama, front pertempuran melawan bangsa Romawi di Asia Kecil dengan sasaran utama pengepungan ke ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah. Yang kedua, front Afrika Utara. Selain menundukkan daerah hitam Afrika, pasukan Muslim juga menyeberangi Selat Gibraltar lalu masuk ke Spanyol. Yang ketiga, front Timur menghadapi wilayah yang sangat luas, sehingga operasi ke jalur ini dibagi menjadi 2 arah. Yang satu menuju utara ke daerah-daerah di seberang sungai Jihun, sedangkan yang lainnya ke arah selatan menyusuri Sind wilayah India bagian barat. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Muawiyah. Pada masa pemerintahan Muawiyah, peristiwa yang paling mencolok adalah pengepungan kota Konstantinopel melalui ekspedisi yang dipusatkan di pelabuhan Dardanella setelah menaklukkan pulau-pulau di Laut Tengah seperti Rhodes, Kreta, Cyprus, Sisilia sampai Sungai Okhotsk dan Afghanistan. Dilanjutkan oleh Abdul Malik di bawah pimpinan Al-Hajjaj bin Yusuf. Tentara kaum muslimin menyeberangi Sungai Amudarya dan menundukkan Bukhara, Furkana, dan Samarkand. Dilanjutkan ke Balukistan, Sind, Punjab di India. Selanjutnya yaitu capaian ekspansi Bani Umayyah. Ekspansi Bani Umayyah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ekspansi ke wilayah barat. Setelah Muawiyah berhasil menduduki jabatan sebagai khalifah umat Islam, Muawiyah berusaha mematahkan Imperium Bizantium dengan merebut kota Konstantinopel. Oleh karena itu, selalu dilakukan pengintaian dan ekspedisi ke wilayah Romawi Turki. Kota itu dikepung pada tahun 50 Hijriah sampai 670 Masehi. Dan Muawiyah juga membentuk pasukan laut yang besar yang siaga di Laut Tengah dengan kekuatan 1.700 kapal. Dengan kekuatan itu, dia berhasil memetik berbagai kemenangan. Dia berhasil menaklukkan Pulau Jerba di Tunisia pada tahun 49 Hijriah atau 669 Masehi, Kepulauan Rhodesia pada tahun 53 Hijriah atau 673 Masehi, Kepulauan Kreta pada tahun 55 Hijriah atau 624 Masehi, Kepulauan Ijih dekat Konstantinopel pada tahun 57 Hijriah atau 660 Masehi, dan Muawiyah juga menyerang pulau-pulau Sisilia dan pulau-pulau Edward. Ekspansi ke wilayah barat ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama penaklukan di Afrika Utara. Pada zaman Utsman, orang-orang Arab telah mencapai Barokah dan Tripoli di Libya. Kemudian Muawiyah bertekad merebut kekuasaan dari Romawi di Afrika Utara. Selanjutnya yaitu ekspansi ke Spanyol. Setelah berjaya di Afrika Utara, tentara Islam ingin melanjutkan ekspansi ke daratan Eropa. Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan kota Cordova, Granada, dan Toledo.
Kemudian ia berhasil menaklukkan kota-kota Spanyol dan merebut kota Parma, Barcelona, dan Saragossa. Selanjutnya yaitu ekspansi ke wilayah timur. Kawasan timur atau negeri Asia Tengah dan Sin, negeri-negeri Asia Tengah meliputi kawasan yang berada di antara sungai Sihun dan Jihun. Mayoritas penduduk di kawasan itu adalah kaum Paknis. Pasukan Islam menyerang wilayah Asia Tengah pada tahun 41 Hijriah Masehi, pada tahun 43 Hijriah atau 663 Masehi, mereka mampu menaklukkan wilayah Takhtaristan pada tahun 45 Hijriah atau 665 Masehi. Mereka sampai ke wilayah Kuistan pada tahun 44 Hijriah atau 664 Masehi. Abdullah bin Ziyad tiba di pegunungan Bukhari pada tahun 44 Hijriah atau 664 Masehi. Kaum muslimin menyerang wilayah Sind dan India. Penduduk di tempat itu selalu melakukan pemberontakan sehingga membuat kawasan itu tidak selamanya stabil kecuali di masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Saya Erlita Kurniawati akan menjelaskan tentang kemajuan dan faktor-faktor kelemahan Daulah Umayyah. Penjelasan pertama tentang kemajuan Daulah Umayyah. Selama masa pemerintahan dan kekuasaan Khalifah pertama Muawiyah, Daulah Umayyah banyak mencapai keberhasilan, di antaranya yang pertama, dalam segi wilayah. Dalam segi wilayah, Bani Umayyah menaklukkan sejumlah kota penting di kawasan Asia Tengah, seperti Kabul, Hud, dan Ghazna. Yang kedua, dalam segi ilmu. Dalam segi ilmu, mengalami kemajuan di antaranya dalam bidang filsafat, bidang sains, dan bidang fikih. Yang ketiga, dalam segi kebudayaan. Dalam segi perkembangan kebudayaan juga mengalami kemajuan dalam bidang bahasa dan sastra, musik dan kesenian, seni rupa, dan seni bangunan atau arsitektur. Selain itu, ada beberapa hal penting yang dicapai Daulah Umayyah, yaitu menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, mendirikan Masjid Agung di Damaskus, membuat mata uang bertuliskan kalimat syahadat, mendirikan rumah sakit di berbagai wilayah, menyempurnakan peraturan pemerintah, dan melakukan pembukuan hadis. Selain itu, ada beberapa usaha positif yang dilakukannya. Di antara usaha positif yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Umayyah dalam mensejahterakan rakyatnya ialah dengan memperbaiki seluruh sistem pemerintahan dan menata administrasi. Dalam sistem pemerintahan, ia mendirikan beberapa departemen yang mengurus masalah-masalah kepentingan umat, seperti pelayanan pos, pembagian tugas-tugas pemerintahan pusat dan daerah, pemungutan pajak, dan pengangkatan gubernur-gubernur di daerah. Sedangkan dalam sistem menata administrasi, bertugas mengurusi masalah keuangan negara yang dipergunakan untuk gaji pegawai dan tentara serta gaji tata usaha negara, pembangunan pertanian termasuk irigasi, biaya orang-orang hukuman atau tahanan dan tawanan perang, perlengkapan perang. Di samping usaha tersebut, Daulah Umayyah memberikan hak dan perlindungan kepada warga negara yang berada di bawah pengawasan dan kekuasaannya. Penjelasan kedua tentang faktor kelemahan Daulah Umayyah. Dari berbagai kesuksesan dan kebesaran yang telah diraih oleh Daulah Umayyah, ternyata tidak mampu menahan kehancurannya, akibat kelemahan-kelemahan internal dan semakin kuatnya tekanan dari pihak luar.
Adapun hal-hal yang membawa kemunduran yang akhirnya berujung pada kejatuhan Daulah Umayyah, yaitu secara garis besar menurut Badri Yatim, faktor yang menyebabkan Daulah Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran antara lain adalah: yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah merupakan sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua, fanatisme kearaban Bani Umayyah. Dinasti Umayyah memiliki watak kearaban yang kuat. Sebagai besar khalifah sangat fanatik terhadap kearaban dan bahasa Arab yang mereka gunakan. Mereka memandang rendah kalangan mawali atau orang non-Arab. Orang Arab merasa diri mereka sebagai bangsa terbaik dan bahasa Arab sebagai bahasa tertinggi. Fanatisme ini tentunya menimbulkan kebencian penduduk non-muslim kepada Bani Umayyah. Oleh karena itu, mereka ikut ambil bagian setiap kali timbul pemberontakan untuk menumbangkan dinasti Umayyah. Keberhasilan Bani Abbas dalam menumbangkan Bani Umayyah disebabkan antara lain oleh dukungan dan bantuan Mawali, khususnya Persia yang merasa terhina oleh perlakuan pejabat Bani Umayyah. Yang ketiga, timbulnya fanatisme kesukuan. Pada masa kekuatan Daulah Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabua Utara, Bani Khais, dan Arabua Selatan, Bani Qalbu, yang sudah ada pada zaman sebelum Islam, makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Daulah Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Daulah Umayyah. Yang keempat, kehidupan khalifah yang melampaui batas. Lemahnya pemerintahan Daulah Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah kebencian golongan Syiah. Dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah sangat dibenci oleh golongan Syiah karena dipandang telah merampas kekhalifahan dari tangan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Menurut golongan Syiah, khalifah atau mereka sebut imamah adalah hak Ali dan keturunannya karena diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebencian Syiah ini tidak pernah surut. Mereka selalu melakukan perlawanan terhadap kekuasaan dinasti Umayyah sehingga menyebabkan pemerintahan dinasti Umayyah melemah. Dari uraian kelemahan dan kehancuran Daulah Umayyah di atas, bahwa setiap kekuasaan dan peradaban akan mencapai puncak kemajuannya dan akan menelusuri jurang kehancurannya di kemudian hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.